Aktivitas penambangan pasir besi di Jawa Barat sempat berkembang pesat di luar kendali. Data di lapangan menyebut eksplorasi pasir besi berdampak terhadap menurunnya kualitas lingkungan hidup. Berikut penelusuran reporter Katrina Inandia dan juru kamera Kris Dianto terhadap praktik penambangan ilegal pasir besi. Aktivitas penambangan pasir besi di Jawa Barat sempat berkembang pesat di luar kendali. Uniknya, tak hanya di Tasikmalaya, kegiatan serupa juga menyebar ke kabupaten lain, mulai dari Sukabumi hingga Ciamis. Temuan di lapangan mencatat, aktivitas eksplorasi pasir besi berdampak pada semakin rusaknya tatanan ekosistem hutan dan pesisir, perubahan bentang alam, rusaknya infrastruktur jalan, mundurnya garis pantai, hingga munculnya konflik sosial. Beruntung pemerintah setempat cepat tanggap dengan mengeluarkan surat edaran tentang moratorium penambangan pasir besi. Di sisi lain, Permen ESDM nomor 7 tahun 2012 tentang peningkatan nilai tambah mineral turut andil menghentikan kegiatan pertambangan. Moratorium di Kabupaten Tasikmalaya ini 2 kali ya. Pertama Juni 2011, kemudian moratorium kedua itu Mei 2013. Moratorium itu ya penghentian sementara kegiatan pertambangan, dimaksudkan adalah untuk melakukan penertiban terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ada, dengan harapan bahwa dengan dihentikannya dan kemudian dilakukan penertiban, kita bisa mewujudkan tata kelola pertambangan yang baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah peraturan perundangan yang ada. Gitu. Jadi sampai dengan saat ini terhitung dari Mei 2013 moratorium tersebut belum dicabut. Lalu siapa sebenarnya yang bermain dalam kegiatan industri pasir besi? Untuk mengetahuinya, kami pun mendatangi Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM. Di tempat itu, semua data perusahaan di seluruh Indonesia tersedia. Target kami ada 7 perusahaan, yakni PT Putra Ciandum Mining, PT Makmal, PT Multi Makmur Margos, PT Jasmas, PD Usaha Pertambangan, CV Putra Mandiri Abadi, dan CV Anugrah Sumber Alam Mining. Berdasarkan riset, 7 perusahaan itu melakukan kegiatan penambangan pasir besi di kawasan Cipatujah, Tasikmalaya. Untuk mendapatkan data perseroan secara teori mudah, namun pada prakteknya susah-susah gampang. Setelah menunggu lama, kami akhirnya mendapatkannya. Dari 7 permintaan data, hanya 2 perusahaan yang terdaftar sebagai badan hukum, yakni PT Makmal dan PT Multi Makmur Margos. Dari 2 nama itu, hanya 1 yang beroperasi di wilayah Cipatujah. Sementara CV Putra Mandiri Abadi diketahui proses badan hukumnya tidak dilanjutkan. Dan terakhir, CV Anugrah Sumber Alam Mining, aktanya tidak berada di Dirjen AHU, melainkan di pengadilan negeri setempat. Berbekal data itu, kami melakukan pengecekan di lapangan. Hal itu penting untuk melihat apakah penambangan pasir masih berlangsung, meski moratorium telah diberlakukan. Setelah semua siap, kami berangkat. Tujuannya Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya. Setelah berkendara selama 5 jam, kami pun tiba. Di situ kami menemukan kondisi jalan yang baik setelah sebelumnya rusak parah akibat kegiatan eksplorasi. Dulu jalannya memang sebelum dicor kan rusak jalannya. Kan jalurnya dulu jalur Cilacap. Pertama ke jalur Ciamis, ketika dilarang sama orang-orang Ciamis dilewati, balik lagi jalan Tasik Kota. Jadi otomatis ya yang komplain kan
ya memang rusak kan, berat tonasenya minimal 10 sampai 12 ton. Jadi ya hancur juga. Tapi sekarang udah dicor, jalannya udah bagus. Mudah-mudahan nggak diganggu lagi. Kami juga menemukan banyak lubang galian. Lubang-lubang itu telah beralih fungsi menjadi tambak dan tak sedikit yang dibiarkan begitu saja. Dengan banyaknya lubang, kami jadi bertanya, mengapa penggalian pasir besi begitu masif? Sebegitu mudahkah orang atau perusahaan mendapat izin eksplorasi? Lalu siapa yang harus bertanggung jawab? Ya memang katanya gitu, karena kita nggak main di izin ya, ada yang izinnya resmi, ada juga yang izinnya abal-abal, nggak semua gitu. Mungkin dari sekian perusahaan ada yang memang resmi, ada juga yang tempel-tempel gitu ngikut katanya gitu. Memang faktanya dulu ketika ada revisi dari pemerintah pertambangan yang asli punya berapa biji, tapi kebanyakan yang nambang banyak gitu, berarti ya izinnya nggak semua punya izin. Tapi nggak punya izin tetap berjalan ya? Iya, paling nempel gitu, ceritanya nempel ke yang punya gitu. Tapi nggak semuanya, ya ada juga mungkin yang kayak gitu, karena memang semarak dulu sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu lah.